Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Suci dari kelas manajemen A4 dengan NPM D12004-459. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, disebutkan satu bidang bisnis yang paling Anda pahami, jelaskan proses bisnisnya. Baik, bidang bisnis yang saya pahami yaitu bidang bisnis online. Bisnis online adalah jenis bisnis yang kian hari kian diminati, bukan hanya untuk menawarkan cuan besar. Menjalankan bisnis online juga tidak terlalu sulit. Bisnis online ini bisa dijalankan melalui internet, artinya aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara online. Menariknya bisnis online, kita bisa menjual berbagai jenis produk melalui bisnis online, mulai dari barang, jasa, hingga produk digital. Bahkan, tak ada batasan dari mana calon konsumen produk tersebut. Sebab, pembeli produk bisa berasal dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Maka dari itu, dengan bisnis online, kita tidak perlu membuka toko atau ruko seperti pada bisnis offline. Kita cukup menjalankan bisnis melalui website, toko online, media sosial, atau marketplace. Kita juga bisa mengolah bisnis tersebut dari rumah ataupun dimanapun kita menginginkannya. Alhasil, kita tak perlu mengeluarkan banyak modal untuk memulai sebuah bisnis. Bahkan ada beberapa bisnis online tanpa modal yang bisa dilakukan dan terbukti cuannya loh. Sebagai contoh, bisnis online kita bisa berupa menjual produk orang lain atau dropshipping, mendapatkan komisi dengan bergabung afiliasi, dan masih banyak lainnya. Ada 3 contoh jenis bisnis online loh. Yang pertama, ada yang melalui website. Yang kedua, ada yang melalui media sosial. Yang ketiga, dan yang terakhir ada melalui marketplace. Mari kita jelaskan satu persatu. Pertama, bisnis online melalui website. Bisnis online melalui website menjadi primadona di kalangan pembisnis loh. Sebab website mempunyai kelebihan yang tak dimiliki jenis bisnis online lainnya. Mulai dari branding yang lebih baik, pemasaran yang lebih luas, kebebasan desain, dan sebagainya. Salah satu contoh bisnis online melalui website yang sukses adalah Uitan. Usaha Fortinur ini menjadikan website sebagai toko online bagi calon konsumen dari berbagai daerah. Jadi, tidak perlu repot mengunjungi showroom mereka di Yogyakarta. Dan yang kedua, bisnis online melalui media sosial. Kalian pasti sudah sering melihat berbagai akun mempromosikan dagangannya di feed kalian kan? Nah, alasan utama bisnis online di media sosial populer karena sangat mudah memulainya. Kalian bisa menggunakan akun pribadi yang ada dan langsung berjualan. Namun, akan lebih baik menggunakan akun bisnis karena tersedianya fitur untuk menunjang bisnis online Anda. Misalnya, fitur melacak performa bisnis, melihat demografi pembeli, dan lainnya. Singkatnya, tinggal pilih gambar produk yang terbaik menurut Anda, isi deskripsi singkat yang menarik, serta mencantumkan harga dan posting. Bila ada calon pembeli yang tertarik, mereka cukup meninggalkan komentar atau mengirim pesan pribadi, yaitu DM, ke Anda. Maka dari itu, banyak yang menggunakan media sosial untuk menjual produk rumahan atau buatan sendiri. Sayangnya, di balik semua kemudahannya, bisnis online di media sosial ini juga mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah terbatasnya kontrol desain yang Anda miliki. Ibaratnya, toko online Anda akan terlihat sama dengan akun pribadi lain. Padahal, bagi sebuah bisnis, tampil stand out atau mencolok itu penting, terutama kalau punya kompetitor. Dan yang terakhir, ada bisnis online di marketplace. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli bertransaksi online
Dengan kata lain, pasar online. Beberapa contoh marketplace di Indonesia yang pasti sudah Anda kenal, antara lain Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Memulai bisnis online di marketplace juga cukup populer karena mudah dan gratis. Anda cukup pilih marketplace, registrasi akun, pasang produk, dan tunggu pembeli datang bertransaksi. Selain itu, bermacam-macam kategori produk juga disediakan di marketplace, mulai dari produk fisik seperti baju, elektronik, makanan, dan minuman, hingga produk jasa seperti travel agent dan wedding organizer. Namun, Anda harus ekstra sabar ketika memutuskan terjun ke jenis bisnis online ini. Kenapa begitu? Sebab persaingan di marketplace sangat ketat dengan perang harga yang tajam. Apalagi produk yang Anda jual cukup umum seperti fashion atau aksesoris handphone. Efeknya, margin laba yang Anda hasilkan akan terlalu mepet. Dan di sini saya juga akan menjelaskan proses bisnis online itu bagaimana. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Proses bisnis online. Proses bisnis penjualan online adalah suatu yang menyenangkan dan mudah sekali dilakukan, tidak seperti penjualan secara konvensional yang lebih rumit. Seperti kita tidak perlu menyediakan showroom untuk pengunjung ataupun etalase yang mewah. Kita tidak perlu menyiapkan hal-hal fisik yang bisa dilakukan oleh toko secara konvensional. Tahapan pertama dalam proses bisnis penjualan online adalah konsumen mengunjungi toko online kita yang berupa blog ataupun website. Maka, konsumen tersebut akan mencari barang yang akan dibeli atau barang yang dia butuhkan. Di sini kita berperan agar supaya konsumen tidak berasa terlalu kesulitan dalam pencarian barang yang dia butuhkan. Jika konsumen merasa terlalu sulit untuk mencari barang yang dia inginkan, maka dapat diterka bahwa konsumen tersebut akan meninggalkan blog kita. Dan dapat dipastikan bahwa konsumen tersebut tidak akan mengunjungi toko online kita lagi. Jika hal ini terjadi berulang kali dengan konsumen yang lain, maka akan berdampak pada kesuksesan di toko online tersebut. Jika konsumen menemukan barang-barang yang dia kehendak, maka tahap selanjutnya adalah konsumen melakukan transaksi pembayaran. Untuk transaksi pembayaran, kita harus benar-benar meyakinkan konsumen kita bahwa transaksi yang akan dilakukan akan berjalan dengan aman. Maksudnya adalah yakinkan konsumen bahwa dia pasti akan menerima barang sesuai dengan pilihannya tersebut. Jagalah kepercayaan konsumen pada kita. Transaksi pembayaran yang bisa dilakukan biasanya adalah berbagai macam pilihan, seperti transfer ke bank dengan kita menyediakan akun rekening dari berbagai macam bank. Bisa juga dilakukan dengan kartu kredit dan juga bisa dibayarkan lewat akun PayPal. Setelah konsumen melakukan proses pembayaran, maka tahap selanjutnya adalah pihak toko online melakukan proses verifikasi dari info transaksi yang dikirimkan konsumen. Proses verifikasi ini penting yang berguna untuk mengetahui kebenaran transaksi yang telah dilakukan oleh konsumen tersebut. Sebab, jika toko online kita telah ramai dikunjungi konsumen, maka akan banyak terjadi transaksi pembayaran di dalam proses bisnis toko online tersebut. Tahap selanjutnya, setelah proses verifikasi di dalam proses bisnis toko online, adalah proses pengiriman barang ke tempat konsumen. Untuk biaya pengiriman barang ini, masing-masing toko online mempunyai kebijakan sendiri-sendiri di dalam mengenakan biaya ongkos kirim. Dan hal ini akan diperdalam di artikel mengenai strategi bisnis toko online. Jika barang telah diterima oleh konsumen, maka proses bisnis penjualan online ini telah selesai mencapai perputaran siklus dari proses bisnis penjualan online tersebut. Biasanya, cepat atau lambat, konsumen menerima barang tersebut setelah dikirim oleh pihak toko online tersebut adalah tergantung dari jenis ekspedisi yang kita pakai untuk pengiriman barang tersebut. Jika proses pengirimannya akan memakan waktu yang cukup lama, maka konsumen akan merasa dikecewakan dan kemungkinan terjadinya barang rusak di tengah perjalanan pun akan semakin besar.
Jadi di sini kita harus benar-benar melakukan pelayanan yang bagus bagi konsumen kita sehingga dirasa oleh konsumen bahwa pelayanan kita cukup memuaskan bagi dirinya. Maka konsumen tersebut akan melakukan repeat order lagi di tempat toko online kita. Pertanyaan yang kedua yaitu pilihlah salah satu proses bisnis yang dapat ditangani konsep expert system atau office automation. Di sini saya memilih membuat website untuk bisnis online yang dapat ditangani oleh office automation. Dan pertanyaan yang ketiga, kemudian jelaskan bagaimana expert system atau office automation yang dapat membantu proses tersebut. Baik, office automation sangat membantu untuk menangani proses ini karena website ini menjadikan ragam produk dari berbagai branding, mulai dari fashion, kosmetik, makanan, alat rumah tangga, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini atau website ini memungkinkan kita untuk menerima order dari berbagai kalangan dan memudahkan untuk bertransaksi karena dapat melakukan transaksi melalui m-banking, Dana, GoPay, ataupun sistem COD yang saat ini sedang merajalela di Indonesia. Keunggulan pada website ini adalah tidak perlu ada penstokan barang, sama seperti yang lainnya. Kita dapat memilih penggunaan resi ataupun otomotif, kemudian customer yang responsif, dan bahkan bisa mendapatkan diskon dari website ini. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila jawaban saya kurang meyakinkan, kurang baik. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.